Dr. J. Smith sudah mengangkat topik ini sudah beberapa waktu lalu, kalau nggak salah sudah setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Tetapi sampai hari ini Dr. J mengatakan tak seorang pun Muslim bisa membantah informasi yang dia sampaikan terkait dengan Zam-Zam ini ya. Kemudian juga ini yang sebetulnya membuat para Muslim ini terbirit-birit ya, terbirit-birit, terkaing-kaing, kata Bang Rudi Yohanes kan, ini Muslim terkaing-kaing. Kenapa mereka terkaing-kaing? Ketika mereka ditanyakan untuk membuktikan klaim mereka yang mengatakan bahwa air dari sumur Zam-Zam ini adanya di zaman Hagar, artinya itu di zaman Abraham. Ngeri nih coy. Itu artinya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi coy. Ini sudah ada air Zam-Zam ini. Ya. Dan tidak pernah habis airnya. Ya kan? Dan bahkan ada beberapa Muslim yang mengklaim ya, itu sudah ada pada masa Adam dan Hawa katanya. Ngeri nih coy. Ngeri nih, ya. Dan kemudian ya, ini ada beberapa narasi yang berkembang akhir-akhir ini. Mereka mengatakan bahwa Hagar bukan Sarah ya, bukan Sarah istrinya Abraham itu ya. Setelah mencari-cari dan kemudian menemukan air itu, dikatakan bahwa arti dari Zam-Zam itu artinya stop-stop gitu ya. Ya, stop-stop gitu, itu klaimnya mereka. Nah, sebetulnya itu informasi itu misalnya diimani oleh seorang komedian terkenal ya, Dave Chappelle ya. Dave Chappelle, nanti kita lihat ya. Dia percaya hal-hal semacam itu ya. Dia percaya semacam ini. Ini saya tunjukkan gambarnya si Dave Chappelle inilah ya. Ini saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak orangnya ini ya. Si Dave Chappelle ini adalah seorang komedian terkenal ya. Kadang juga saya suka juga mendengarkan dia. Dan dia mengatakan di dalam wawancaranya dia di dalam sebuah talk show ya, Zam-Zam ini artinya stop-stop gitulah, stop-stop ya. Mungkin untuk menghentikan si Hagar supaya dia ngambil air dari sumur ini gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, ini si Dave Chappelle ini adalah seorang yang menurut saya ini seorang yang jenius ya menurut saya ya. Nah, dia juga seorang yang cukup berhasil lah di dalam dunia komedi ini. Nah, tetapi orang ini percaya bahwa sumur Zam-Zam ini memiliki air ya, mengalirkan air, menghasilkan air yang tidak terbatas, yang tidak pernah kering. Ya, sebuah sumur yang tidak pernah kering ya, inexhaustible well. Ngeri nih coy. Ya, ngeri. Jadi bukan hanya diklaim tapi diimani oleh beberapa Muslim juga. Dia ini adalah seorang mualaf ya. Dia ini seorang mualaf ya. Jadi klaim-klaim semacam ini sudah berkembang dan bahkan di kalangan artis sudah sangat terkenal ya. Kemudian juga beberapa Muslim mereka mengatakan bahwa air dari sumur Zam-Zam ini adalah air yang sangat bersih coy. Sangat bersih dan sangat murni ya. The world's cleanest and purest water ya. Jadi mereka mengatakan bahwa air Zam-Zam ini adalah air yang sangat murni dan bersih coy. Tapi kalau kita lihat misalnya video dari ini ya, dari si Abdul Samir misalnya, Abdul Samir dia pernah membahas ternyata di dalam air Zam-Zam ini banyak juga kuman-kumannya coy. Udah diteliti ya. Ada beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa air Zam-Zam ini justru tidak ada bedanya dengan air biasa. Banyak juga kumannya di dalam ya, banyak juga bakteri-bakterinya di dalam ya. Tapi banyak Muslim nggak tahu ya kan, nggak tahu ya. Nah kemudian ini lagi yang diklaim ya, ini lagi yang banyak diklaim oleh para Muslim. Mereka mengatakan bahwa air dari sumur Zam-Zam ini itu mampu memenuhi kebutuhan para jamaah haji yang sedang berhaji, yang sedang melakukan perjalanan haji ke Mekah. Ngeri nih coy, bayangkan betapa luar biasanya klaim semacam ini dengan mengatakan bahwa ini air sumur yang luar biasa, tidak pernah kering, yang selalu mengalir dan bisa memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan para jamaah haji. Ya kan? Dan bukan hanya itu ya, bahkan air dari sumur Zam-Zam ini bahkan telah dikomersilkan ya, dan banyak dijual di berbagai negara ya, di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia itu bisa dibeli air Zam-Zam di mana-mana gitu ya. Saking mereka percayanya bahwa ini air Zam-Zam ini berasal dari sumur yang ada hubungannya dengan peristiwa Hagar itu katanya begitu ya. Nah ini semua, apakah ini sebetulnya klaim yang bisa dibuktikan atau hanya sekedar klaim omong kosong ya? Klaim omong kosong lainnya yang kita akan mendengar nanti ya. Kita akan menunggu seperti apa nanti reaksi para Muslim di Indonesia setelah mendengarkan informasi ini. Jadi Muslim, dengarkan materi yang saya sampaikan ini, dengarkan baik-baik, ambil poin-poinnya, dan silakan kamu bantah informasi yang disampaikan dengan membawa informasi yang jauh lebih baik ya.
Kamu mau memaki-maki saya ataupun mau mengatakan saya tidak tahu apa-apa, itu terserahmu lah ya. Saya hanya tertarik ketika kamu membawa sebuah argumen yang punya isi lah, punya bobot ya. Nah, jadi seperti apa sebetulnya pengetahuan kita tentang sumur Zam-Zam ini? Sangat sedikit ya, sangat sedikit. Kalau kita perhatikan misalnya dari sejarah, ini gambar-gambar yang diambil misalnya di tahun 1800 di sebelah kiri ya. Ini di sebelah kiri ini adalah gambar yang diambil sekitaran tahun 1800, dan Bapak Ibu bisa melihat ya, itu di sebelah kiri itu adalah sebuah sumur yang sangat kecil sebetulnya ya. Ini sebuah sumur yang sangat kecil sebetulnya, dan di tengah itu adalah sebuah gambar yang diambil pada tahun 1950 ya. Itu ada tangga-tangga yang dibuat supaya ada jalan untuk mengambil air di dalam sumur itu. Dan itu bukanlah sebuah sumur yang sangat besar. Perhatikan, apakah sumur semacam ini bisa menyuplai air sebanyak yang kamu pikirkan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah haji? No! Ini sebuah sumur kecil. Dan perhatikan, itu ada di tahun 1993 ada sebuah lukisan yang menggambarkan tentang bagaimana seseorang yang mengambil air dari sumur Zam-Zam ini pakai apa itu namanya, itu pakai roll itulah ya, untuk menarik pakai tali, dan kemudian itu ada semacam gayungnya gitu ya untuk ambil air. Jadi tidak ada dasar sebetulnya secara sepintas, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa air dari sumur Zam-Zam ini mengalir luar biasa, memenuhi kebutuhan bla 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 bla. No lah, ada itu ya. Gak ada itu. Mari kita lihat ya selanjutnya. Apa yang terjadi misalnya ya, coba Bapak Ibu, apa yang terjadi di tahun 1963. Ini masih di tahun 1963. Belum lama. Ya, belum lama, nggak sampai 100 tahun. Belum. Ya, 63 sekarang 20 tahun 23. Ini artinya berarti hanya sekitar 60 tahun saja kan. Ya enggak? Ini baru 60 tahun saja. Dan Bapak Ibu bisa melihat itu di tahun 1963 konstruksi dari sumur Zam-Zam ini barulah dimulai. Baru dimulai. Ya, dan Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah gambar di tengah-tengah itu. Itu di tengah-tengah itu ada gambar Ka'bah ya, dan ada lingkaran bulat ya, ada lingkaran bulat. Ini perhatikan kursor saya ini. Nah, di sinilah ya. Jadi di sebelah kiri ini kan mereka bangun ya, sumur Zam-Zam ini, dan sumurnya itu diletakkan di bawah bangunan ini, dan sudah sulit untuk mengakses ya, kepada Pak Ayub PS 1000 ya, mohon jangan untuk spamming ya Pak. Kalau ada orang tidak mau menyukai video ya nggak apa-apa, biarin saja ya. Kalaupun mereka suka silahkan ya. Orang akan menyukai video ketika mereka lihat video itu memiliki nilai yang berbobot atau tidak. Kalau mereka merasa bahwa videonya tidak berbobot ya nggak apa-apa, nggak usah pedulikan mereka like atau tidak like ya. Lebih bagus kita fokus ke materi, oke? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah tengah, di bagian tengah itu ada gambar Mekah, dan di depannya itu ada gambar lingkaran. Nah, di bawah lingkaran itu disitulah ada konstruksi ya, sumur Zam-Zam ini. Oke, di situ ada konstruksi sumur Zam-Zam ini. Selanjutnya apa? Ya, inilah ya, bahkan ada museumnya ya, ada museumnya yang menyimpan sebuah alat ya, yang mungkin dipakai untuk mengambil air dari sumur Zam-Zam ini. Jadi begitu terkenal, kemudian dibangun dan kemudian dimodernisasi ya semacam ini. Tetapi yang menarik adalah orang-orang sudah tidak bisa lagi bebas untuk mengakses sumur Zam-Zam ini yang asli lah, kira-kira gitu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebetulnya? Perhatikan klaim-klaim yang dimiliki di sini ya. Apa ya sebetulnya masalah yang ada di sini? Bapak Ibu harus memahami bahwa, dan saya pikir Muslim juga harusnya mengetahui bahwa sumur Zam-Zam ini itu jaraknya dari Ka'bah itu sekitar 21 meter saja. Berapa? Hanya sekitar 21 meter saja dari Ka'bah. Oke? Dan di tahun 1963 ya, ketika mereka membangun Ka'bah ini ya, mereka menggali sampai 31 meter saja. Berapa? Sampai 31 meter saja. Ya. Dan bayangkan ya, mereka menggali 31 meter itu hanya berjarak 21 meter saja dari Ka'bah. Oke? Dan apakah penggalian ini sebetulnya untuk memperingati tentang peristiwa yang dialami oleh Hagar pada ya sekitar 1900 lah, atau sekitar 2000 ya, kita bilanglah begitu ya, karena itu sezaman dengan masa Abraham ya, untuk memperingati peristiwa tersebut? Itu tidak ada ya.
Kenapa itu tidak mungkin? Kenapa ini tidak mungkin bahwa sumur Zam-Zam ini terkait dengan peristiwa Hagar? Pertama, ini sudah salah lokasi, ya. Ini sudah salah lokasi, ya, bahwa Abraham tidak pernah datang ke sini. Yang kedua, Ismail juga anaknya tidak pernah datang ke sini. Dan Hagar juga tidak pernah datang ke sini. Tidak ada informasi mengenai hal ini semuanya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya Abraham mengusir Hagar, ya, maka pada saat itu artinya dia kesusahan air, ya. Untuk apa sebetulnya air ini, ya? Hagar ini mencari-cari air untuk ngasih sama anaknya Ismail. Itu katanya. Dan dia mutar sana, mutar sini sampai 7 kali, ya kan, mutar sana, mutar sini, barulah dia temukan Zam-Zam ini. Itu Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Abraham. Kalau kamu butuh air, ya kan, tinggal bilang sama orang-orangnya Abraham, minta air dong. Cuma 21 meter jaraknya. Kan tinggal datang sama tetangganya Abraham, kasihlah, bantulah saya. Kasihlah, anak saya ini haus, saya minta air lah. Saya minta air minum lah, ini anak saya sedang haus. Cuma 21 meter. Jadi, sekali lagi, apakah ini ada hubungannya? Zam-Zam ini berhubungan dengan peristiwa Hagar yang diusir oleh Abraham? Tidak. Tapi apa? Secara sepintas sebetulnya kita sudah tahu ini hanyalah cerita yang dibuat-buat. Ini hanyalah cerita yang dibuat-buat. Supaya apa? Supaya laku air Zam-Zam ini. Supaya orang Muslim percaya bahwa air Zam-Zam ini ada hubungannya dengan masalah peristiwa Hagar ini yang diusir oleh Abraham. Coba mikir dulu secara logika. Ngapain kemana-mana? Tinggal minta sama tetangga. Tinggal minta sama orang-orang yang di sekitarnya, yang ada, mungkin ada orang-orang yang di luar rumahnya Abraham ini, kan tinggal bilang, tolonglah kasih saya air, ini anak saya sedang haus. Dari sini saja sebetulnya, ya. Dari sini saya sebetulnya Muslim, kalian harus mikir lah, ya. Tapi oke lah, ya. Kita akan lanjutkan dulu, ya. Saya tidak mau berhenti di situ saja, ya. Karena kita akan melihat nanti klaim-klaim omong kosong ini, apakah juga setelah mendengarkan materi ini nanti Muslim masih percaya tentang klaim omong kosong ini. Perhatikan ini, ya. Apakah sebetulnya, ya, air dari sumur ini bisa menyanggupi, bisa memenuhi seluruh kebutuhan, bahkan untuk orang-orang Mekah itu sendiri. Dan lebih lagi kalau kita lihat, apakah ini sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan orang-orang Muslim di dunia yang datang berhaji. Coba perhatikan, ini adalah kalkulasi-kalkulasi kasarnya. Itu kota Mekah itu memiliki penduduk sekitar 2 juta. 2 juta coy, ya, 2 juta. Dan katakanlah ketika peristiwa misalnya musim haji, maka penduduk di kota ini double lah. Itu artinya menjadi 4 juta, ya kan? Menjadi 4 juta. Dan perhatikan, itu artinya dalam setiap detiknya penduduk Mekah ini atau orang-orang di Mekah ini butuh air 1481 liter. Berapa? 1481 liter per detiknya. Itu artinya sebetulnya air yang dibutuhkan oleh penduduk Mekah ini setidaknya 51 besarnya itu 51 lapangan Olimpik per hari. Per hari. Bukan per tahun, per hari. Ya kan? Tapi bagaimana dengan sumur Zam-Zam? Sumur Zam-Zam itu hanya bisa mengalirkan air sebanyak berapa? Cuma 19 liter per second, cuma 19 liter per detik. Jadi perhatikan, ya, Muslim, coba dulu renungkan ini baik-baik. Air Zam-Zam itu hanya mampu mengeluarkan air sebanyak berapa? 19 liter per detik. Sementara kebutuhan penduduk Mekah atau orang-orang yang ada di Mekah itu 1481 liter per detik. Ngeri nggak ini? Ya. Jadi dari mana? Ya, dari mana mereka dapatkan air sebanyak ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk Mekah dan orang-orang berhaji di sana? Ada 2 juta penduduk Mekah, katakanlah double, berarti ada 2 juta orang-orang yang datang sedang berhaji, dan begitu banyak Muslim, ya, yang juga bukan hanya sekedar menggunakan air itu untuk air minum, air wudhu juga dipakai, dan bahkan juga ada yang membawa air itu untuk dijual, ya, kemana-mana, ya, jual di berbagai negara. Jadi dari mana semua sumber airnya? Kalau kamu mengatakan itu semua dari sumur Zam-Zam, omong kosong itu semua.
Omong kosong, karena airnya cuma 19 liter per detik. Cuma 19 liter per detik. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Coba perhatikan ini lagi, gambar yang kita lihat tadi ya. Itu adalah gambar dari tahun 1950-an ya. Dan itu sumur itu tidak begitu dalam ya. Tidak begitu dalam. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sumur ini hari ini tidak sembarang orang bisa masuk ya. Kenapa? Ternyata sudah dibangun, dan bukan hanya itu, sudah dibangun sebuah pompa air. Pompa airnya untuk apa? Apakah pompa airnya hanya sekedar mengambil air dari sumur Zam-Zam? Bukan. Bukan, tapi pompa itu mengalirkan air. Ada aliran air masuk, ada aliran air untuk keluar. Pertanyaannya, dari mana air yang masuk ke dalam sumur Zam-Zam itu berasal? Dari mana? Dari mana? Nah, ini Bapak Ibu, ini gambarnya. Sebetulnya Bapak Ibu bisa mencari informasi ini dari Google ya. Itu di dalam sumur Zam-Zam ini setelah dimodernisasi dimasukkan pipa. Pipanya apa? Pipa air masuk sama pipa air keluar. Ya? Pipa air masuk sama pipa air keluar. Oke. Nah, kemudian ya tentu saja lah, ini kan dialirkan misalnya ke Masjidil Al-Haram ya, salah satunya ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Dari mana semua airnya ini? Ternyata Bapak Ibu, ini sumber airnya itu berasal dari air laut yang telah didesalinitasi ya. Telah didesalinitasi. Bahasa Indonesianya apa itu? Desalinitasi ini apa maksudnya dalam bahasa Indonesia itu? Garamnya dihilangkan, ditawarin. Oh, thank you ya. Ya, ini dari Tony Cross ya. Air laut yang ditawarin ya. Nah, ini apakah alatnya buatan Yahudi? Nanti kita lihat ya. Justru bukan Yahudi ya. Nanti kita akan lihat. Oke? Dan air yang dialirkan ke dalam itu tadi dari mana? Ini dari Jeddah. Dari Jeddah ya. Jeddah mengirimkan air itu ke Mekah melalui apa? Melalui saluran pipa-pipa semacam ini setelah ditawarkan. Ya, setelah ditawarkan, karena awalnya itu kan air dari Laut Mati ya. Laut Mati atau Laut Merah ya, Laut Mati, Laut Merah atau Laut Mati gitulah ya. Jadi ini semua ya, penawar air ini, mesin penawar air ini ada banyak di tepi pantai sebelah barat. Di mana? Di pantai sebelah barat Arab Saudi. Banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Untuk menyuplai kebutuhan air para jamaah. Ya, selama ini dipikir itu air Zam-Zam, rupanya air laut. Rupanya itu air laut. Ya, Laut Merah ya. Ya, betul. Thank you, Emora ya. Itu dari Laut Merah. Mari kita lihat ya selanjutnya. Oke. Ini perhatikan, ini yang saya bilang tadi itu. Semua ya lokasi-lokasi ini ya, semua lokasi-lokasi ini ada 27 lokasi mesin penawar air ini, dan apa namanya, bangunannya ini bukanlah bangunan yang kecil. Satu lokasi itu coba lihat, itu begitu besarnya itu peralatannya itu ya. Dan ada 27 lokasi semacam ini. Ada 4 lokasi penawar air semacam ini di sebelah timurnya ya. Sebelah timur, karena itu ya, digunakan sebagai penyuplai air ke Riyadh ya, ibu kotanya Arab Saudi ya. Nah, sementara untuk Mekah, untuk menyuplai, untuk memenuhi kebutuhan orang Mekah dan orang-orang yang berkunjung ke Mekah, dari mana? Dari air Laut Merah. Dari mana? Dari air laut. Ya, dari air laut. Yang mana itu ada 23 lokasi. Itu ada di sebelah mana? Sebelah barat. Ini deh, saya kasih apa ya? Saya kasih garis dah. Ini. Ya. Ini yang ada garis merah ini, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Oke, saya kasih warna merah. Ini semua ada 23 lokasi untuk menawarkan air laut, untuk bisa menyuplai air ke kota Mekah dan penduduknya. Ini yang terjadi, dan banyak muslim, banyak jamaah haji nggak mengetahui kisah ini, tidak tahu masalah ini. Mereka percaya sumber yang mereka ambil, air Zam-Zam itu dari sumur Zam-Zam. Itu jauh ya. Selanjutnya seperti apa? Dan inilah ya, ini yang saya bilang tadi, ya, itu dari Laut Merah ya.
perhatikan ya, tidak seperti yang banyak dipandang orang. Oh, itu adalah semua itu teknologi dari Yahudi. Tidak ya. Justru teknologi itu berasal dari Kanada ya, dari perusahaan yang namanya itu Acciona ya, dari Bechtel dari USA, dan kemudian dari Black and Fitch ya, dari USA juga. Jadi teknologi ini bukan dari Allah. Teknologi Zam-Zam ini bukan dari Allah, tapi dari mana? Dari Kanada atau Spanyol ya, yang Acciona, kemudian juga dari US. Jadi Muslim, sekarang kamu harus mikir. Apakah Allahmu ini orang-orang US, engineer dari US, dari Spanyol, dari Kanada, atau siapa? Karena mereka lah yang membuat air kebutuhan untuk penduduk Mekah, dan bukan hanya penduduk Mekah, tapi orang-orang yang berhaji ke sana itu ya, memenuhi kebutuhan air mereka melalui mesin atau teknologi penawar air laut. Ini semua teknologi kafir ya, seperti dibilang Pulan ya. Ini semua teknologi kafir. Gimana ini? Hah? Gimana ini? Jadi ya, ini yang dibilang sama orang, ini semua masalah bisnis ya. Ini semua masalah bisnis. Nanti kita akan lihat, kalau ada waktu nanti kita akan melihat ya, kenapa Arab Saudi ini butuh orang-orang untuk datang berhaji ke sana ya. Kita akan melihat nanti hubungannya dengan masalah ekonomi di Arab Saudi ya. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan selesaikan dulu topik ini, oke? Apa yang terjadi? Coba perhatikan ini ya. Jadi justru air Zam-Zam itu bukan murni dari sumur Zam-Zam itu, tapi karena teknologi orang Amerika, teknologinya orang Spanyol, teknologinya orang Kanada ya, dan tidak ada hubungannya dengan sumur Zam-Zam itu sendiri. Karena kenapa? Kita sudah tahu tadi, sumur Zam-Zam itu hanya bisa menghasilkan 19 liter per detik ya, untuk memenuhi kebutuhan satu desa. Aku rasa itu nggak cukup. Dan perhatikan, lihat itu semua ya. Lihat semua itu botol-botol minuman air Zam-Zam ini ya, kemana-mana mereka semua ya, kemana-mana dijual ya, kemana-mana dijual. Makanya tidak heran kalau kita misalnya misalnya ada orang Arab itu sebetulnya ketawa-ketawa dia dalam hati ya, sambil pergilah dia misalnya ke sumur itu kan, ketawa lah dia kan, waduh, ini ada orang dari Indonesia, ada orang dari Filipina, ada orang dari India, ada orang dari Pakistan, dipikirnya ini air dari sumur Zam-Zam, rupanya itu air laut. Mikir. Oke. Dan perhatikan tabel ini ya. Ini sumbernya berasal, data ini berasal dari Kementerian Lingkungan Air dan Pertanian Arab Saudi. Ya. Dan perhatikan, kebutuhan air itu, dihabiskanlah 95-98% air itu dikonsumsi atau dihabiskan di mana? Di kota Madinah dan Mekah, termasuk Jeddah dan Taif. Ya, semuanya ke situ. Sementara kalau kita lihat tadi, ini ya, kalau kita kembali ke gambar ini misalnya, ini ada 27 lokasi untuk menawarkan air laut. Kemana semua air ini? Di mana semua air ini dihabiskan? Di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Jadi apakah itu sumbernya dari sumur Zam-Zam? Bukan. Ya, sekali lagi, bukan. Ya. Selanjutnya apa? Coba perhatikan ini ya. Mungkin kamu bertanya, kalau begitu ya, setelah mereka tawar, menjadikan air laut itu menjadi tawar, apakah itu langsung dialirkan? Enggak juga. Ternyata air ini disimpan. Nah, perhatikan ini yang ada di kolom merah itu adalah Masjidil Al-Haram ya, yang mana ini adalah ketika mereka melakukan keliling-keliling yang 7 kali itu dari Safa dan Marwah itu ya, itu kan mereka mulai dari sini ya. Nah, apa yang terjadi ya, kita lihat selanjutnya ya. Inilah kota Mina ya. Inilah kota Mina ini, di sinilah ada yang Ka'bah itu ya, yang sebelah, yang ada di dalam kotak merah
Nah, kemudian ini ada 3 jamarat ya. 3 jamarat ini adalah lokasi ya, lokasi di mana orang-orang melempar setan. Nah, kalau kamu mau lempar setan itu lokasinya ya. Ya. Itu kalau kamu sudah mungkin kamu gondok sama ibu mertua atau kamu gondok sama tetangga, datanglah ke Mekah untuk melempar setan. Ya kan gitu, ya. Kalau ada orang-orang yang bermasalah dengan ibu mertuanya di sini, kamu datang ke sana, kamu lempari dulu setannya di sana. Oke? Nah, selanjutnya apa? Ya. Ini, oke, saya geser dulu avatar saya ya. Nah, ini yang sebelah kanan, Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini ada di situ Gunung Arafat ya. Ya. Itu di mana itu adalah tempat di mana mereka berdoa selama berhaji itu ya. Dan itu yang saya bilang tadi ya, setidaknya ada 4 juta orang melakukan haji ya setiap tahun ya. Di manalah semua air itu disimpan ya untuk memenuhi kebutuhan orang itu ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya dengan secara seksama, Bapak Ibu bisa melihatnya itu ada di mana? Di Muna Bulk Reservoir ya. Di situ tempatnya, Muna Bulk Reservoir ya. Itu ada 7 tank yang luar biasa, dan itu adalah sebuah tank yang salah satu tank penampung air terbesar di dunia ya. Dan itu dekat dengan kota Mina, dekat dengan Mina. Untuk apa ini semua? Untuk menyimpan air yang tadi telah ditawarkan ya, air asin, air laut itu yang telah ditawarkan itu disimpan, dan itulah yang digunakan di Mina ini ya. Dan bahkan kalau kita dengarkan kesaksian para muslim, mereka mengatakan ini air Zam-Zam ini ada manis-manisnya katanya kan. Ini air Zam-Zam ini ada manis-manisnya. Kenapa manis-manisnya ya? Karena mereka tambahkan pemanis. Orang diolah kok ditambahkan pemanis. Ya wajar lah ada manis-manisnya, gimana sih? Oke? Nah, ini coba perhatikan, inilah tank penampung air itu, dan ada satu yang paling besar itu kan, yang dia ada satu ya, yang paling besar itu. Dan lihat ini gambar yang sebelah sini. Oke, saya kasih ini deh. Ini gambar yang ini. Ya. Ini adalah salah satu gambar penampakan tanknya. Besar sekali. Bayangkan ya, itu luasnya itu dengan gunung yang ada di sebelahnya itu. Luas luar biasa. Besar sekali. Ya, itu dikatakan bahwa ya menyimpan 1 juta kubik air. Ya, 1 juta kubik air ya, banyak disimpan di sana. Disitulah air itu disimpan, muslim, setelah diolah dari air laut ya, bukan dari air sumur Zam-Zam. Selanjutnya apa ya? Nah, ini yang saya bilang tadi ya, setelah disimpan, dari mana sebetulnya air itu ya? Dari mana air yang ada di dalam reservoir ini atau sumur penampung air ini berasal? Itu berasal dari 11 reservoir lainnya ya, yang ada di Jeddah ya. Itu namanya Briman Reservoir ya. Nah, dan itu didesain dan dibangun oleh tim Atkins yang berasal dari UK, United Kingdom ya. Jadi sekali lagi ini bukan teknologi Allah, tapi teknologi orang kafir yang membuat bangunan-bangunan penampung air semacam ini. Sekali lagi ini teknologi orang kafir. Muslim, bangun dong ya. Inilah contohnya ya. Dan ini sampai ada gambarnya kan. Ini adalah tim yang membangun. Itu ada fotonya, tim yang membangun reservoir ini. Dan ini bangunan-bangunan yang sudah selesai, dan ada bangunan yang sedang dalam konstruksi ya. Ini gambar diambil tahun lalu ya kalau nggak salah. Masih ada konstruksi-konstruksi yang lain yang sedang berjalan. Untuk apa? Untuk menambah bangunan penampung air. Muslim. Amang oya mang. Amang oya mang ya. Dan pertanyaan kemudian ya, mungkin kamu sedang bertanya ya. Ya, tapi kan ini kan masa sekarang ya. Mungkin itulah terjadi. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berhaji ya setelah abad, atau misalnya yang berhaji pada abad ke-8 deh ya. Dimulai dari abad ke-8 ada orang berhaji ke sana. Bagaimana kebutuhan air mereka? Ya, apakah itu juga dari sumur Zam-Zam? Ternyata penelusuran sejarah sama sekali nggak ada hubungannya dengan sumur Zam-Zam. Tapi dari mana? Ini semakin menarik muslim. Makanya saya bilang tadi, ambil catatanmu. Catat ini baik-baik. Kamu tahu nggak siapa ini muslim?
Kamu tahu nggak ini siapa? Ini namanya adalah Queen Zubaidah, ya, atau istrinya si Zubaidah, ya. Dan ini adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Dia mendapatkan ide setelah dia melakukan haji ke Mekah. Dia menemukan permasalahan tentang kebutuhan air. Dan itulah kenapa, oleh karena idenya lah, maka kebutuhan air untuk orang-orang yang berhaji itu bisa terpenuhi oleh karena hasil idenya si Queen Zubaidah ini. Ya, kenapa dia membangun kanal-kanal air, ya, aqueduct. Ya, aqueduct ini adalah kanal-kanal air, ya. Dan kapan itu sebetulnya, ya? Kapan peristiwa ini terjadi? Perhatikan ini, ya. Si Zubaidah ini, istrinya Zubaidah ini berasal dari Irak, ya. Dan itu di abad ke-8, ya. Cuma memang dia ini meninggal pada tahun 831 gitu, ya. Nah, dia ini adalah istrinya si Harun Rasid, ya. Namanya Queen Zubaidah, bukan istri Zubaidah, tapi namanya Queen Zubaidah. Dia adalah istri dari Harun al-Rasid, ya, Harun al-Rasid, ya. Nah, ternyata suaminya ini kan meninggal di tahun 799, ya. Nah, kemudian dia ini diakui karena apa? Karena intelijensinya dalam apa? Dalam hal menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga Mekah yang selalu kekurangan air. Salah satunya kekurangan air pada saat berhaji. Karena dia juga melakukan haji dan dia menemukan permasalahan ini. Dan dia mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Caranya adalah membangun kanal air. Itu yang ada di sebelah kanan, gambarnya itu. Itu kanal-kanal air yang dibangun berdasarkan idenya. Terus, apakah kanal air itu ada hubungannya dengan sumur Zam-Zam? Nggak ada. Nggak ada Muslim, nggak ada. Jadi klaim tentang air dari sumur Zam-Zam itu apakah omong kosong atau bukan? Bagi saya itu omong kosong. Dan kalau kamu juga tidak percaya juga setelah informasi ini saya sampaikan, ya itu terserahmu lah. Ya, itu terserahmu. Jadi si Queen Zubaidah ini dia pergi ke Mekah untuk melakukan untuk berhaji, ya. Dan kemudian setelah menemukan permasalahan itu, maka dibangunlah kanal-kanal air ini. Makanya disebut sebagai Queen Zubaidah Aqueduct. Ya, selanjutnya apa? Perhatikan ini, ya, seperti kalau kita lihat tadi di dalam peta ini. Tentu ini peta modern, ya. Tapi peta kalau kita lihat di mana lokasi bangunan, ya, bangunan yang kanal-kanal air ini ada di Wadi Numan. Nah, ini perhatikan di sebelah kanan bawah ini ada tulisan Wadi Numan. Jadi kanal-kanal itu dibangun ke sana. Oke. Dan kalau kita lihat sejarah, ini terus mengalami perbaikan konstruksi dari tahun ke tahun. Coba perhatikan ini, ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat konstruksinya, itu misalnya, ya, karena ini kan tidak terlalu jauh, ya, dari wadi tadi itu hanya sekitar 38 km saja. Itu nggak terlalu jauh, ya. Nah, di tahun 952, itu dibangun, ya, diteruskan pembangunannya oleh Ja'far ibnu al-Mutasim. Terus dibangun lagi 1236, 1328, 1410, 1510. Jadi selalu diperbaharui, ya. Selalu dibangun karena kadang juga hancur, ya. Dan kemudian dibangun kembali. Karena apa, ya? Untuk memenuhi kebutuhan air orang-orang Mekah. Oke? Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Mekah. Oke, ini ada informasi yang mau saya share juga, ya. Oke, saya cari dulu deh. Nah, ini yang paling menarik bagi saya, ya. Saya berharap Muslim nanti bisa berpikir lebih jernih setelah melihat ini. Dan kenapa saya masih percaya bahwa Mekah ini atau kota Mekah ini baru menjadi penting setelah abad ke-8, ya. Kenapa? Kalau kita lihat informasi ini, ya, seperti tadi yang telah saya sampaikan di awal, bahwa ini sebetulnya setelah abad ke-8 dan selanjutnya itu kebutuhan air di Mekah itu disuplai berdasarkan idenya dari Queen Zubaidah ini, ya, yang membuat kanal-kanal air. Dan itu ada sumbernya, Bapak Ibu bisa melihat sumbernya, itu ada di screen, Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan ini yang saya bilang tadi, ya, ternyata kanal itu baru mulai berfungsi pada tahun 801 setelah Masehi. Kapan? 801 setelah Masehi. Makanya kalau kita lihat seperti apa yang ditemukan
seperti apa yang disampaikan oleh Gibson ya. Gibson mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan seluruh atau dia telah mengumpulkan, berusaha mengumpulkan peta Arabia masa kuno ya, dan dia tidak menemukan penyebutan tentang Mekah sebelum abad ke-8. Sebelum abad ke-8 tidak ada penyebutan tentang Mekah ini. Dan barulah kota Mekah ini disebutkan setelah abad ke-8. Menjadi penting. Kenapa baru menjadi penting? Karena baru ada akhirnya. Makanya itu juga sama seperti yang disampaikan oleh misalnya Patricia Kron ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu mengenal ibu ini ya. Namanya ini adalah, dia sudah mendiang ya. Ini adalah Patricia Kron ya. Nanti Bapak Ibu silakan aja cari bukunya. Namanya itu Patricia Kron. Dia ini adalah seorang yang pertama sekali sebetulnya memperkenalkan ide untuk mencari tahu tentang kebenaran narasi-narasi Islam ini. Oke? Karena banyak orang percaya narasi Islam ini berabad-abad, tapi melalui hasil penelitian dia mengatakan bahwa ini semua sejarah-sejarah tentang Islam ini sepertinya tidak bisa dipercaya ya. Sepertinya tidak bisa dipercaya, dan kemudian dilanjutkan oleh para ilmuwan mulai dari abad ke-18 dan selanjutnya ya. Dia ini sangat berjasa di dalam hal mencari tahu kebenaran tentang narasi Islam ini. Jadi sekali lagi Muslim, ketika kita mengatakan bahwa Mekah ini tidak ada landasan sejarahnya pada masa Muhammad. Apalagi kan Muslim mengklaim bahwa Mekah ini sudah ada di abad ke-7. Ya, itu sesuatu yang dipertanyakan, karena penyebutan tentang Mekah pun itu di map nggak ada. Silakan saja kamu bawa datamu yang memiliki informasi lebih baik ya dari sini. Oke. Jadi sekali lagi apakah sumur Zam-Zam ini bisa memenuhi kebutuhan air bagi jamaah haji yang berkunjung ke Mekah? Saya sih berkesimpulan dari informasi yang kita ambil ini, itu justru semuanya omong kosong doang ya. Dan justru air itu menjadi tersedia oleh karena teknologi orang-orang Kanada, teknologi orang-orang Spanyol, teknologi orang-orang UK, teknologi orang-orang US. Adakah teknologinya berasal dari Arab Saudi atau dari Pakistan atau dari muslim-muslim orang Indonesia? No. Ya, yang mereka punya apa? Kerjaan mereka mengkritisi ajaran kekristenan, mengkritisi agama kekristenan. Kenapa? Karena mereka takut sekali hal semacam ini dibongkar. Takut mereka, ya kan? Takut. Oke? Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu menikmati malamnya. Ini di sini sudah jam 1 malam. Saya pikir diskusi kita akan berdiskusi mungkin besok ya. Kalau misalnya ada waktu, mungkin kita akan diskusi besok ya. Untuk kali ini kita sampai di sini saja dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan membagikan video ini supaya apa? Supaya semakin banyak orang terbuka matanya bahwa itu semua sumur Zam-Zam tidak seperti yang diklaim oleh para Muslim ya. Itu semuanya omong kosong. Oke? Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik yang lain.